Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai siswa kelas 9, bertemu lagi dalam materi persamaan kuadrat. Masih bersama saya Herani Rizri Denia Mulyadi dalam materi matematika. Jangan lupa follow dan subscribe ya. Materi yang kita bahas kali ini adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yaitu persamaan linier satu variabel yang memiliki pangkat tertinggi 2. Jadi pangkatnya tidak lebih dari 2, paling tinggi. Nah, bentuk umumnya itu adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a tidak sama dengan 0. Menyelesaikan persamaan kuadrat. Cara yang pertama dengan memfaktorkan, yaitu bentuk ax ditambah ay. Ax plus ay sama dengan a dalam kurung x plus y. Contoh, misalnya ada 8x ditambah 2y sama dengan 2 dikali 4x ditambah y. Kemudian bentuk x kuadrat dikurang y kuadrat atau selisih kuadrat. X kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan x plus y, x min y. Contoh, ada 9x kuadrat dikurang 64. Maka kalau kita pecah menjadi 2, menjadi 3x plus 8 dan 3x min 8. Masih dengan cara memfaktorkan. Yang ketiga ada bentuk x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat dan x kuadrat dikurang 2xy ditambah y kuadrat. Yang pertama, x kuadrat ditambah 2xy ditambah y kuadrat sama dengan x plus y dikali x plus y, jadi semua nilai positif. Nah, yang kedua ini x kuadrat dikurang 2xy ditambah y kuadrat, yaitu sama dengan x min y, x min y. Itu jika dikalikan maka hasilnya sama dengan soalnya ya. Kemudian yang keempat, bentuk ax kuadrat ditambah bx plus c dengan a sama dengan 1. Maka menjadi x kuadrat plus bx ditambah c sama dengan x kuadrat ditambah dalam kurung p plus q x ditambah pq, sehingga p ditambah q sama dengan b dan p dikali q sama dengan c. Langkah-langkah pemfaktoran x kuadrat plus bx plus c sebagai berikut. Kalian bisa pause video ini untuk membaca penjelasannya. Kemudian di sini ada memfaktorkan. Contoh ya, masih memfaktorkan. Dari penjelasan yang tadi, sini ada x kuadrat ditambah 6x ditambah 5. Kita buat tabel. Di situ ada jumlah. Jika dijumlah hasilnya
6. Jika dikali hasilnya 5. Maka hasilnya menjadi X plus 1 dan X plus 5. Kemudian yang kedua, di situ ada X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Jika dijumlah hasilnya negatif 4, atau dijumlah hasilnya 5 dan dikali hasilnya 4, maka yang paling cocok adalah X min 2 dan X min 2. Kemudian ada X kuadrat plus 5X min 6. Jika dijumlah hasilnya 5, jika dikali hasilnya negatif 6, maka hasilnya X min 1 dan X plus 6. Kemudian sekarang kita yang langkah kelima, masih memfaktorkan bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan A sama dengan 1 menggunakan sifat distributif AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan AX kuadrat ditambah PX ditambah QX ditambah C, dengan P ditambah Q adalah B. Jadi BX di situ sama dengan PX plus QX. Dan P dikali Q sama dengan A dikali C. Contoh, X kuadrat ditambah 11X ditambah 3 menggunakan sifat distributif. Kalau dijumlah dia hasilnya harus 11, dan kalau dikali dia hasilnya harus 3. Maka di situ kita ketemu 2 dengan 9 dikali hasilnya 18 dijumlah hasilnya 11. Tapi jangan lupa di situ kita ada 6X kuadrat di depannya. Maka kita jabarkan menjadi 6X kuadrat ditambah 9X ditambah 2X tambah 3. Kemudian kita kelompokkan lagi jadi 6X kuadrat ditambah 9X ditambah 2X plus 3. Kemudian kita keluarkan, kita faktorkan seperti cara yang pertama. 3X dikali 2X plus 3, kemudian ditambah 1 dikali 2X plus 3. Maka hasil akhirnya menjadi 3X plus 1, 2X plus 3. Kuadrat sempurna. Contoh kuadrat sempurna yaitu X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Kedua ruas ditambahkan dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Kedua ruas ditambah dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Karena koefisien X-nya 6, maka menjadi setengah dikali 6. Kemudian hasilnya dikuadratkan. Setengah dikali 6 itu kan 3, dikuadratkan maka menjadi 9. Kita tambahkan ya, X kuadrat plus 6X sama dengan negatif 8. Tadi 8-nya pindah ruas. Dan kita jumlahkan dengan 9. X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Kemudian sama dengan negatif 8 ditambah 9. Hasilnya yang sebelah kiri menjadi X ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 1. Maka X plus 3 sama dengan plus minus akar 1. X plus 3 sama dengan 1 atau X plus 3 sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan negatif 4.
Dari mana? Dari situ ya. X plus 3 sama dengan 1. Ketika 3-nya pindah ruas jadi negatif 2. Kalau yang X plus 3 sama dengan negatif 1, ketika pindah ruas jadi negatif 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan negatif 4. Kemudian kita ke rumus persamaan kuadrat. X sama dengan negatif B plus minus akar D per 2A, di mana D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kita masukkan, kita ada rumus di sini, kita ada persamaan di sini, X kuadrat plus 6X plus 8 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 6, dan C-nya sama dengan 8. Kita masukkan ke rumusnya, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Masukkan ke rumus angka-angka tadi, X sama dengan min 6 plus minus akar 6 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 8 per 2 dikali 1 sama dengan negatif 6 plus minus akar 36 dikurang 32 per 2. X sama dengan negatif 6 plus minus akar 4 per 2. Akar 4 bisa kita selesaikan, yaitu hasilnya 2. Maka menjadi X sama dengan min 6 plus minus 2 per 2. X sama dengan X1 sama dengan, karena kita nanti akan cari dua nilai X. Yang pertama kita ambil yang positif dulu, min 6 plus 2 per 2 sama dengan negatif 2. Kemudian X yang kedua, min 6 dikurang 2 per 2 sama dengan negatif 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, negatif 4. Menyusun persamaan kuadrat. Menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya Jadi akar-akar persamaannya sudah diketahui. Contohnya di sini ada X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Contoh, tentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akar persamaan kuadrat negatif 2 dan 6. Kita jawab. Kita masukkan ke rumus persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya tadi ya. X min, X1 nya kan negatif 2 sama X min X2 nya 6. Maka kita masukkan X min negatif 2, X min 6 menjadi X plus 2. X min 6 sama dengan 0. X kuadrat min 6X plus 2X
kurang 12 sama dengan 0. Jadi itu X dikali negatif 6, kemudian plus 2 dikali X, plus 2 dikali negatif 6. Maka hasilnya tadi X kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0. Sekarang yang selanjutnya, menyusun persamaan kuadrat. Jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya, X kuadrat min X1 plus X2 X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, di sini yang tadi tuh yang P Q X, P plus QX dan PQ. X1 plus X2 sama dengan min B per A, X1 dikali X2 sama dengan C per A. Contoh, diketahui X1 plus X2 sama dengan 7 dan X1 kali X2 sama dengan 10. Tentukan persamaan kuadratnya. Jawab, X kuadrat dikurang X1 plus X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Maka tinggal masukin aja X1 plus X2 nya 7, X1 kali X2 nya 10. Maka menjadi X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 sama dengan 0. Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan, dua X kuadrat dikurang 4X dikurang 12 sama dengan 0. Tentukan alfa plus beta, alfa dikali beta, yang C alfa kali beta kuadrat ditambah alfa kuadrat beta, yang D alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Yang pertama kita selesaikan dulu alfa ditambah beta. Cara alfa ditambah beta tadi rumusnya min B per A. Maka disitu kan B-nya itu negatif 4. Jadi min negatif 4 per 2. Jadi 4 per 2 sama dengan 2. Kemudian A kali beta itu rumusnya C per A. Maka menjadi negatif 12 per 2 sama dengan negatif 6. Kemudian yang C alfa beta kuadrat ditambah A kuadrat beta. Kita pecah dulu sama dengan alfa beta dalam kurung A plus B. Tadi kan alfa betanya negatif 6, A plus B nya 2, maka negatif 6 dikali 2 sama dengan negatif 12. Yang terakhir kita pecah di situ, maka hasilnya adalah 4 dikurang negatif 12 sama dengan 16. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat belajar. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di Mathmate.